Sepasang matanya yang bersinar mengunci matanya dan wajah Vano terbelah menjadi senyum lebar. Dengan kata lain, kamu memang menyukaiku kan? Kinan, untuk beberapa alasan, mengangguk dengan wajah memerah. Dia memang menyukainya sampai tingkat tertentu. Atau dengan kepribadiannya, dia tidak akan membuang banyak waktu untuk membahas hubungan mereka, dan dia tidak akan membantunya. Jadi, kesimpulannya, dia memang menyukainya. Vano tiba-tiba mengangkat dagunya dan berkata dengan lembut, "Itu cukup bagus, itu berarti kamu telah mengambil langkah pertama. Jangan khawatir, karena aku akan membuat 99 langkah yang tersisa, kamu hanya berdiri diam dan menungguku, oke?" Kinan sedikit mengernyit. Kenapa dia merasa dia perlu melakukan sedikit lebih banyak agar hubungan itu setara? Mereka perlu menyumbangkan jumlah pekerjaan yang sama agar adil, bukan? Vano tidak menyadari pikirannya bahwa dia terlalu terjebak dalam kebahagiaannya sendiri. Dia seperti anak kecil yang baru saja diterima oleh naksirnya. "Bolehkah aku menciummu?" Vano tiba-tiba bertanya. Sebelum Kinan bisa menjawab, dia mencondongkan tubuh. Ciuman itu lembut dan pendek. Itu tidak terlalu bergairah. Itu mengingatkan Kinan pada ciuman pertama, suci namun berharga. Ini bukan pertama kalinya mereka berciuman, tetapi karena beberapa alasan, itu menyentuh hati Kinan. Kinan tidak mendorongnya kali ini. Vano menyadari bahwa dia tidak marah sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukan ciuman lagi. Kali ini lebih dalam dan lebih bergairah. Pesawat terbang ke awan. Sinar matahari menembus jendela, menyinari pasangan yang berciuman dan menciptakan gambar seperti mimpi. Vano berpikir ini adalah ciuman terbaik yang dia miliki sejak dia lahir. Namun, dia harus bekerja keras untuk memastikan ini bukan yang terakhir baginya. Dia memeluk Kinan dan senyumnya lebih cerah dari matahari. Dia percaya bahwa mereka akan mencapai kebahagiaan abadi pada akhirnya. Dia juga tahu jalan menuju tujuan itu akan sulit dan berbahaya, tetapi dia tahu bahwa selama mereka bekerja sama, tidak ada yang bisa menghalangi mereka. Sementara Vano dan Kinan bergegas kembali, keluarga Dirgantara menghadapi kesulitan besar. Sejak Kinan melarikan diri dari negara itu, keluarga Dirgantara berada di bawah banyak tekanan. Penegakan hukum mendakwa mereka karena bersekongkol dan membantu pelarian buronan dan telah menyelidiki mereka sejak itu. Bahkan seseorang yang berpengaruh seperti kakek Wira diinterogasi. Namun, yang paling terpengaruh adalah Naando karena dia paling banyak berinteraksi dengan Kinan. Dialah yang mengizinkan Kinan masuk ke militer dan dialah yang membayar jaminan Kinan. Selain itu, dia memiliki sejarah sebelumnya diselidiki karena mencuri amunisi militer, oleh karena itu dia yang paling dicurigai. Saat ini, Nando sudah diskors dari jabatannya dan sudah ditawan, menunggu untuk dibawa ke pengadilan militer. Namun, karena pengaruh keluarga Dirgantara, meskipun dia berada di balik jeruji besi, mereka tidak menganiaya dia. Ponselnya memiliki semua yang dia butuhkan, itu tidak lebih buruk dari kamar hotel. Satu-satunya perbedaan adalah ada banyak penjaga yang berdiri di luar kamarnya. Setiap kali seseorang dari keluarga Dirgantara ingin bertemu dengannya, mereka harus melalui beberapa prosedur. Sekarang, bahkan ayahnya telah diskors, keadaan tampak buruk bagi keluarga Dirgantara. Namun, Nando tetap mempertahankan sikap optimisnya. Dia tinggal di selnya dan membaca koran dan buku setiap hari, dia seperti sedang berlibur. Satu-satunya hal yang merusak itu adalah kunjungan terus-menerus Arga dan Agnes. Hari ini, mereka ada di sana lagi. Nando dibawa ke ruang konferensi kecil di mana mereka berdua sudah duduk menunggu. Dia langsung mengerutkan kening dan mengeluh kepada pengawalnya. "Bukankah aku sudah bilang, aku tidak ada jika dua orang ini yang ingin melihatku?"
Penjaga itu tidak menjawab, tetapi dia menggerutu dalam hati, "Kamu tidak berhak menuntut itu sekarang." Agnes menyeringai dengan ejekan. "Nando, aku baru saja ditugaskan untuk mengawasi kasus ini, jadi kamu harus bekerja sama. Sekarang, kamu bukan lagi Mayor Nando Dirgantara yang terhormat, tetapi seorang tahanan rendahan. Tapi kami tidak akan memberimu banyak kesulitan, karena kami pernah menjadi kawan. Duduklah dan mari kita mengobrol," tambah Arga sinis. Nando sempat berpikir untuk berbalik dan pergi. Namun, dia masih berjalan dengan tenang dan duduk di depan mereka. Tidak ada jejak penghinaan dalam ekspresinya. "Baiklah, jika kamu ingin mengobrol, ayo mengobrol. Lagi pula, aku punya banyak waktu luang." Agnes mencondongkan tubuh ke depan dan tersenyum ringan. "Aku senang kamu bersedia bekerja sama. Nando, kamu tahu betul mengapa kami datang untuk menemukanmu. Kamu akan segera pergi ke pengadilan militer, jadi ini adalah kesempatan terakhirmu. Bekerja samalah dengan kami dan tanggung jawabmu akan diringankan. Jadi, beritahu kami apa yang perlu kami ketahui." Nando mencibir mendengarkan kekhawatiran palsunya. Agnes mempermasalahkannya, bagaimanapun juga, dia tidak akan menurunkan dirinya ke level tahanan. Namun, nada suaranya menjadi lebih dingin. "Nando, beritahu kami dengan jujur, di mana Kinan?" Pertanyaan ini, mereka telah bertanya berkali-kali. Awalnya Nando akan mengatakan dia tidak tahu, tapi setelah berkali-kali diulang, dia hanya menolak untuk menjawab. Agnes tahu dia tidak akan bekerja sama, tapi dia tidak marah. Sebaliknya, dia dengan sabar bertanya, "Kamu dan Kinan sama-sama terlibat dalam mencuri dan mengambil keuntungan dari amunisi militer ilegal, benarkah?" Nando tetap diam. Dia hanya memberikan cemoohan sebagai jawaban. Senyum profesional masih terpampang di wajah Agnes. "Kamu sengaja membantu Kinan melarikan diri dari negara ini karena kamu takut dia akan menjualmu. Bukankah itu benar? Nando, selama kamu mau mengakui dosamu, aku yakin hakim akan memandangmu dengan baik. Namun, jika kamu masih menolak untuk bekerja sama, maka tuntutanmu akan lebih besar. Kamu harus mengerti, hubungan Kinan dengan organisasi amunisi sangat kuat. Sekarang setelah kamu membantunya melarikan diri, waktu penjaramu dikonfirmasi. Hanya dengan berterus terang kamu dapat diampuni sampai tingkat tertentu." Agnes melanjutkan dengan ramah. Dia tahu Agnes ini memiliki karakter yang berapi-api, tetapi setiap kali dia datang, dia sangat sabar. Nando menatapnya dengan dingin dan menjawab, "Katakan padaku, rencana macam apa yang keluarga Alvarendra kamu buat? Apa yang ingin kamu dapatkan dari keluarga Dirgantaraku?" Agnes tidak mengharapkan bola melengkung ini. Matanya bergidik. Dia tersenyum tipis. "Kurasa aku tidak mengerti maksudmu. Aku ditugaskan untuk mengawasi kasusmu dan itulah satu-satunya alasan aku di sini. Aku pikir kamu mengawasi lebih dari saya di sini." Mata Nando tertuju pada Arga, menyiratkan hubungan mereka. "Kalian berdua bisa menjatuhkan sandiwaramu. Satu-satunya alasan kalian berdua bekerja sama adalah untuk menjatuhkan keluarga Dirgantara, kan?" Arga tersenyum. "Nando, tuduhan ini sedikit di luar sana. Organisasi ilegal yang kamu dukung mungkin merupakan ancaman bagi keselamatan negara ini. Aku di sini hanya karena saya diperintahkan. Bagaimanapun, seluruh militer membayar banyak uang. Perhatian pada kasusmu. Tapi kalian berdua sepertinya paling peduli tentang ini." Nando tersenyum. "Aku tidak dapat menahannya jika kamu ingin melihatnya seperti itu. Tetapi sekarang, kamu harus memahami bahwa kamulah yang menghadapi tuntutan pidana." Agnes berkata dengan lembut, "Nando, aku percaya bahwa keluarga Dirgantara tidak akan melakukan sesuatu yang berlebihan ini. Ini pasti ide Kinan. Jadi jika kamu memberitahu kami lokasinya, setelah kami menahannya, dia akan menanggung beban tanggung jawab yang paling besar."
Mengapa kamu harus disalahkan untuk wanita ini? Itu tidak sepadan. Bukankah kamu setuju? Memang tidak layak baginya untuk mengambil kejatuhan untukku, jawab Nando. Arga memelototinya dengan dingin. Nando, jika kamu memberi kami lokasinya, kamu mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dengan tidak memberi kami informasi, kamu sedang mencari kematian. Agnes mengangguk, dia benar. Selama kita bisa menangkapnya, kamu tidak perlu menerima seluruh tuntutan pidana. Kamu akan segera dipanggil ke pengadilan militer, ini adalah kesempatan terakhir bagimu untuk datang. Bersihkan dan selamatkan dirimu sendiri. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.